Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Haduh, lagi asik-asiknya dengan cerita bujangan Pak Direktur. Tiba-tiba berita bocornya program berbakat di publik malah muncul pula. Fix, ngerusak momen sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa jadi makin tegang gitu kan. Ya udah, pasti makin penasaran kan kalian? Dan nggak pakai lama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Oh iya, sebelumnya mau ngingetin nih, untuk episode 11 hingga 13, nantinya bakal gue upload di channel satu lagi ya. Siap-siap aja sobat, oke. Episode ini dimulai bersama Bu Darin sedang rapat dengan anak-anak berbakat, berdiskusi tentang kebocoran program berbakat di publik lalu. WEF memberi tuduhan itu kepada pihak kementerian. Perdebatan mereka dihentikan Bu Darin yang tiba-tiba saja mengatakan ia tak masalah dengan kebocoran ini. Ya, ada nilai positifnya. Kedepan nanti, anak-anak berbakat tak perlu bersembunyi lagi, ucap Bu Darin. Peng sedang bersama Pak Pom dan support yang membantunya untuk melatih bakat Peng supaya bisa melewati batas. Memang cukup sulit karena bakat Peng istimewa, berbeda dengan anak lain yang wajib berlatih begitu keras kalau dirinya cuma bergantung pada kekuatan pikiran. Perlahan-lahan bakat Peng naik tingkat, yang mana ia bisa mengendalikan manusia tanpa perlu bersentuhan fisik. Wow, namun ada rasa tak nyaman dari Peng yang langsung menghentikan aksinya. Nah, kau harus bisa menerobosnya. Jika kau tak bisa menjadi lebih kuat, kita harus berharap musuh menjadi lemah, ucap Pak Support memberikan nasihat. Pak Menteri meminta Bu Darin menyiapkan konferensi pers, klarifikasi mengenai program berbakat yang bocor di publik lalu. Pun dan Claire diberikan kesempatan untuk menjadi perwakilan siswa berbakat berbicara ke publik, juga sekalian mempertunjukkan kemampuan mereka di konferensi pers nanti. Claire meminta Pun jangan memaksakan diri, tapi Pun berkata, "Jangan mengaturku lagi Claire, kita sudah tidak pacaran." Ucapan itu ternyata melukai hati Claire dan ia pun pergi. Nah, di saat mereka ini berbicara, Pun merasakan sesuatu yang janggal. Iya, tepat sekali. WEF sudah menyelipkan alat penyadap atau mata-mata di sana. Pun mengira Peng lah menyuruhnya. Tidak, anak itu tak ada hubungannya. Aku melakukan semua ini sendiri. Tidakkah kau curiga kalau kementerianlah pelaku sebenarnya? Ucap WEF. Ternyata Pun tak peduli akan hal itu. Malahan ia sangat setuju dan mendukung kementerian kalau program berbakat diketahui oleh publik. Pun juga sekarang berada di pihak kementerian. Mendengar ucapan itu, WEF sedikit kecewa dan ia pun pergi. Peng terhenti di depan kamar asrama, ragu untuk masuk. Canggung akibat pertengkaran kemarin dengan WEF. Tapi apa daya, Peng satu kos dengan WEF. Akhirnya perlahan-lahan ia membuka pintu. Dan terpampanglah dengan jelas, WEF sedang asik menikmati musik sambil minum teh botol punya Peng. Kecanggungan terjadi antara mereka berdua. Lalu siapa yang dapat menyangka iklan botol teh inilah akhirnya membuat dua sahabat itu kembali baikan sambil mendengarkan musik favorit WEF. Satu headset untuk berdua. Cie, mantap. Peng mengumpulkan teman-teman berbakatnya sekali lagi. Tapi yang tersisa cuma Om, WEF, dan Moon. Sedangkan si kembar tak mau lagi terlibat. Pun dan Claire juga sengaja tak diajak. Nah, Peng baru saja mulai menceritakan masalah baru yang timbul itu. Tapi tiba-tiba, Moon dan Om mengundurkan diri. Mereka memutuskan untuk tak mau lagi membantu Peng. Sudah cukup, katanya. Ya, singkatnya, kini cuma tersisa Peng dan WEF. Adegan berpindah di gedung kosong kemarin. Teman-teman Time sudah mulai sehat, berkat obat yang mereka seludupkan di sekolah melalui perantara Peng. Di sini, Pak Pom berkata ia sangat berharap kalau Peng bisa menghentikan pers itu. Orang-orang tua seperti kami tak bisa terlibat lagi. Ini semua untuk masa depanmu sendiri, ucap Pak Pom. Lalu, Time yang merasa iba menawarkan bantuan. Persiapan pers sudah berlangsung. Anak-anak berbakat juga sudah berkumpul di sana. WEF meminta izin pergi ke toilet. Boleh saja, ucap Bu Darin. Tapi akan ada satu orang pengawal yang menjaga WEF. Ketika masuk di kamar toilet, WEF langsung saja mengeluarkan laptop yang sudah disembunyikannya dari tadi dan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Melakukan hacking, mengirimkan peta gedung kementerian kepada Time. Sedangkan Peng, ia baru datang ke gedung kementerian dan dengan terang-terangan
masuk ke ruangan pers, melabrak orang-orang di sana. Ada Bu Darin, juga Pak Menteri, dan anak-anak berbakat lainnya. Aku tak masalah kalau kalian mau menyebarkan tentang program berbakat. Tapi di sini, Peng juga meminta penjelasan tentang sebuah penyakit yang menyerang anak-anak berbakat, yakni virus Nix88. Pun langsung marah, mencoba menghentikan Peng, tapi tak dihiraukan. Peng mengatakan ia mengetahui kementerian bukan cuma mau mengumumkan program berbakat ke publik, tapi mereka punya agenda pribadi, yakni mengumpulkan orang-orang berbakat di seluruh dunia. Anggaran untuk program ini pastinya sangat besar. Pantas saja, kementerian sangat ingin program ini berjalan, ucap Peng. Nah, bocah itu terlalu banyak mulut dan juga terlalu banyak tahu. Karena kesal, Bu Darin menyuruh pengawalnya untuk menangkap Peng. Di momen ini juga, Om langsung saja refleks melindungi Peng. Ia mengancam akan menghilangkan orang-orang itu jikalau mereka berani menyentuh Peng. Di waktu yang bersamaan juga pun maju ke depan dan langsung memegang pundak Om. Dari sinilah semua anak-anak berbakat tahu kalaupun bisa menduplikasi bakat orang lain dengan sangat luar biasa, yakni salah satunya adalah Peng. Bocah itu memerintah Om untuk segera menghindar. Akhirnya pihak kementerian berhasil mendapatkan Peng. Anak itu ditangkap dan mereka beranggapan Peng sudah menyerah. Namun ada yang aneh, pun merasa orang itu tak seperti Peng biasanya. Mungkin saja ada sebuah rencana yang sedang disembunyikan. Adegan kembali kepada Peng yang sedang berdiskusi dengan Wave. Mereka tak punya cukup kekuatan untuk melawan kementerian. Tak lama setelah berpikir, Peng ingat kembali perkataan Pak Support. Kita sebagai orang biasa memang tak cukup kuat untuk melawan kementerian. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah membuat kementerian menjadi lebih lemah sehingga setara dengan kita, ucap Peng kepada Wave. Lalu mereka membuat sebuah rencana. Nah, sepertinya itu berhasil karena benar saja. Sejak tadi ternyata dengan kekuatannya, Time mencari sebuah ruangan lewat denah yang dikirimkan oleh Wave tadi. Dan sudah ada juga Grace bersama Third menuju tempat yang mereka tandai itu. Wave juga membantu meretas keamanan ruangan. Mereka berdua ditugaskan oleh Peng untuk mencari virus Nix88. Pekerjaan Wave adalah membantu untuk memperlancar semuanya. Dan ketika misinya sudah selesai, ia mengirimkan kode kepada Peng. Dan di momen ini juga, pintu toilet Wave didobrak oleh pengawal. Wave otomatis langsung berlari keluar. Kode dari Wave sudah masuk. Peng memberitahu rencana sebenarnya kepada pihak kementerian. Dengan virus Nix88 di tangannya, Peng mengancam mereka semua. Lantas ia pun langsung dibawa keluar oleh pengawal. Pun juga ada di sana sambil mengatakan tak akan semudah itu untuk mendapatkan virus Nix88. Sepertinya ucapan pun benar. Di ruang lab itu rupanya banyak sekali berbagai macam virus dan terdapat variabel persamaan matematika di sana sebagai kode untuk menemukan virus itu. Jadi memang tak mudah untuk menemukan si virus asli. Tapi bukan Grace kalau tidak licik. Anak perempuan ini memanglah sangat cerdas. Ia tak mau ambil pusing dan langsung saja mengambil semua virus-virus dari tempat penyimpanannya dan keluar bersama Ter. Dua anak kemarin sore ini bertemu pengawal. Terjadilah adegan kejar-kejaran antara mereka hingga mereka tiba di suatu ruangan yang dimana pun sudah menunggu di sana. Peng yang masih sendirian di sana tiba-tiba kedatangan Shannon, langsung menawarkan bantuan. Pun menggunakan kekuatan Peng kepada Grace dan hasilnya gagal total. Peng sudah menduga hal seperti ini bakalan terjadi. So, sebelum misi dijalankan, Peng udah memberikan penangkal kepada dua junior berbakatnya itu. Nah, pun merasa diremehkan, ia pun marah dan kembali berusaha mengambil benda itu. Hingga tanpa sengaja, pun jahat merasuki tubuhnya dan mengendalikan diri pun, yang dengan begitu teganya, ia mencekik leher Ted. Bocah itu nyaris saja mati. Syukurnya dari belakang, Peng tiba-tiba saja datang dan langsung menghentikan aksi itu. Kedua junior berbakatnya langsung disuruh pergi. Pun mau mengejar, tapi sekali lagi Peng menahannya. Maka terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Pun terlalu kuat untuk Peng yang lemah secara fisik. Maka wajar saja Pun dengan mudah mendapatkan leher Peng. Kali ini Peng lah yang nyaris mati. Lalu dari pintu belakang yang sama, tiba-tiba orang lain muncul lagi, yaitu si Claire yang langsung mencoba mendamaikan mereka. Pun kerasukan dirinya yang jahat lagi
Ia menarik leher Peng dan berusaha mencoba mematahkannya. Tapi kita tahu kemampuan Peng adalah bacotan, yang dimana Peng banyak sekali berbacot tentang persahabatan mereka, yang tak disangka berhasil kepada Pun. Berkali-kali kalimat tentang persahabatanlah, pertemananlah diucapkan oleh Peng, yang 100% berhasil memikat hati Pun. Ia pun luluh. Sedangkan Grace dan Ted berhasil meloloskan diri dibantu oleh Shannon dengan mobil estetik indinya. Peng menelpon Pak Menteri mengancamnya sekali lagi. Jikalau pers dilanjutkan, maka akan ada kemungkinan Peng melakukan hal buruk menggunakan virus-virus itu. Akhirnya, Pak Menteri mengaku kalah. Ia pun mengikuti permintaan Peng. Pers dibatalkan. WF datang menyusul mereka. Di sini pun mengucapkan selamat atas kemenangan Peng, yang sebenarnya itu kalimat sarkas. Ia begitu kecewa, tapi di satu sisi pun paham niat Peng sebenarnya baik. Anak itu lalu berjalan keluar. Claire menyusulnya. Mereka berdua saling meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Peng bertemu anak-anak berbakat yang lain. Mereka tersenyum satu sama lain karena sudah merasa menang. Di gedung kosong kemarin, Ted dan dua temannya berkumpul, menunggu kedatangan Pak Pom dan Support untuk memberikan virus Nix 88. Tiba-tiba saja, Bu Darin menelpon, mengatakan jangan sampai virus itu jatuh ke tangan Pak Support atau Pak Pom. Dan tiba-tiba saja pintu terbuka. Pak Pom sudah datang. Ada perasaan tak nyaman dari Ted. Ia sedikit curiga kepada Pak Pom. Ted melarangnya mengambil virus Nix 88 dan bertanya apa niat mereka sebenarnya. Apakah Pak Pom bisa dipercaya? Pak Pom cukup santai untuk menjawab, dan ia bermulut manis, yang tapi tak berhasil meyakinkan Ted juga dua temannya itu. Lalu Pak Pom di momen itu juga menggunakan bakatnya. Ia menghilangkan ingatan ketiga bocah itu dan mengambil semua virus-virus yang ada termasuk Nix 88. Peng masih bersama teman-temannya di gedung kementerian dan tak sengaja mereka melihat siaran di televisi yang sangat mengagetkan karena konferensi pers masih tetap berjalan, tapi bukan Pak Menteri yang hadir di sana, melainkan kepala sekolah mereka, Pak Support. Wah, gila nih Pak Pom, licik juga ya sama kayak Pak Support. Apa sih yang mereka rencanakan sebenarnya? Makin penasaran nggak? Kalau gitu, tunggu di episode selanjutnya. Oh iya, sekalian mau ngingetin sekali lagi, untuk episode 11 hingga 13 bakal gue upload di channel sebelah ya. Link di bawah. Oke, thank you.